Bayangkan, dalam 1 detik, hidupmu berubah dari biasa menjadi luka yang tidak terlihat mata. Bayangkan seorang wanita berdiri kaku, wajahnya pucat menahan panik, napasnya terputus-putus. Dan di belakangnya, seorang pria dengan tatapan tajam berdiri di samping mobilnya, seolah menyimpan sesuatu yang tak ingin ia ungkap kepada siapapun. Bayangkan detik itu, ketika suara jantungnya berdegup terlalu keras hingga mengalahkan hiruk-pikuk jalanan. Ketika ia merasa ada bahaya yang begitu dekat, namun tidak ada tempat untuk lari. Cahaya mentari yang seharusnya hangat justru terasa seperti lampu sorot yang mengungkap rahasia gelap di balik sorot matanya. Dan pria di belakangnya tetap diam, terlalu diam, seakan sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena pada hari itu, semuanya berubah. Apa yang sebenarnya terjadi di detik menegangkan itu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Malam itu turun perlahan, seperti tirai gelap yang menutup panggung dunia. Lampu-lampu kota mulai padam satu persatu, digantikan oleh cahaya kuning temaram yang menyisakan bayangan panjang di trotoar. Alia, seorang wanita berwajah lembut dengan rambut yang diikat rapi, baru saja keluar dari bioskop bersama teman-temannya. Tawa mereka masih menggantung di udara, mengiringi langkah kaki yang bergerak santai menuju parkiran. Mereka mengobrol tentang film yang baru saja mereka tonton, membahas plot twist yang membuat mereka terlonjak, sambil bercanda dan saling menggoda. Malam terasa aman, penuh kebersamaan, dan jauh dari kata menakutkan. Namun semuanya berubah saat satu persatu temannya mulai turun setelah diantar ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah teman terakhirnya, suasana hening menyergap. Pintu rumah tertutup, lampu teras mati, dan udara malam terasa lebih dingin. Alia kembali ke dalam mobil, menarik napas panjang, lalu menatap ke kursi-kursi kosong yang beberapa menit lalu penuh dengan tawa. Kini hanya ada dirinya, bayangannya sendiri, dan jalanan panjang yang harus ia lalui untuk pulang. Mobil melaju perlahan, melewati ruas jalan yang biasanya ia gunakan. Namun begitu sampai di ujung tikungan, Alia mengerutkan kening. Jalan utama yang selalu ramai itu dipenuhi rambu-rambu oranye dan garis kuning besar bertuliskan, "Jalan ditutup untuk perbaikan." Lampu polisi yang berkedip menciptakan suasana yang semakin aneh, seolah memperingatkan bahwa ia sedang menuju malam yang berbeda dari biasanya. Alia memandangi peta di layar mobilnya. Tidak ada banyak pilihan. Satu-satunya rute yang tersisa adalah jalan kecil di antara hutan kota. Jalur yang terkenal sepi, gelap, dan sering disebut orang sebagai tempat kejadian-kejadian aneh. Tangannya sedikit gemetar saat ia memindahkan tuas perseneling. Keraguannya tergambar jelas di wajahnya. Tapi ia harus pulang, bagaimanapun caranya. Ia menyalakan lampu depan, menyetel musik agar tidak merasa kesepian, dan perlahan memasuki jalur itu. Sejak detik pertama mobil memasuki area tersebut, suasana langsung berubah. Gelapnya berbeda, sunyinya menusuk, dan angin malam berdesir seperti bisikan tak kasat mata. Pohon-pohon tinggi berdiri di kanan kiri jalan, menjulang seperti penjaga hutan yang mengawasi setiap langkahnya. Alia mencoba menenangkan diri. Ia menguatkan hati, berusaha fokus pada lagu yang diputar. Tapi suara musik yang seharusnya menenangkan malah terasa seperti gema di tengah kehampaan. Setiap tikungan terasa panjang, setiap bayangan terasa bergerak,
dan setiap gemerisik terdengar seperti langkah kaki seseorang. Beberapa kali Alia melirik kaca spion, memastikan tidak ada yang mengikuti. Jalanan benar-benar kosong. Tidak ada satupun kendaraan dari arah manapun. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada kehidupan. Perutnya mulai terasa tidak enak. Ada firasat buruk yang sulit dijelaskan, seperti tumpukan awan gelap yang menggantung tepat di atas kepalanya. Namun keinginannya untuk segera sampai di rumah membuatnya terus menekan pedal gas. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi salah satu malam paling menegangkan dalam hidupnya. Malam yang akan mengubah segalanya, malam yang menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan mulai semakin menyempit. Pohon-pohon yang tadi terlihat jauh kini menjulang lebih dekat, seolah merunduk ke arah jalan, membentuk terowongan gelap yang hanya diterangi oleh lampu mobil Alia. Ia menelan ludah, mencoba mengalihkan pikiran dengan menaikkan volume musik. Namun alunan lagu yang biasanya menenangkan justru terdengar seperti suara asing yang tidak cocok dengan suasana malam itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Setiap detik terasa panjang, dan setiap meter terasa seperti melewati lorong waktu yang tidak jelas ujungnya. Sesekali ia mempercepat laju mobil, berharap segera menemukan cabang jalan atau pemukiman. Tetapi yang ia lihat hanya gelap, gelap, dan gelap. Hawa dingin di luar mulai merembes masuk, meski semua jendela tertutup rapat. Alia mengusap kedua tangannya, mencoba meredakan rasa tidak nyaman yang merayap naik. Ia mencoba berbicara pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati yang mulai kacau. Tenang, Lai, ini cuma jalan, tinggal lewat, sebentar lagi juga sampai. Tapi kata-kata itu tidak benar-benar menenangkan. Ada sesuatu di udara malam itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak ia memasuki jalur ini. Tiba-tiba, sebuah suara tek-tek-tek terdengar dari kap mesin. Alia menegang, matanya langsung melirik ke semua indikator dashboard. Tidak ada peringatan apapun. Mobil masih melaju, tapi suaranya berubah aneh, seperti napas seseorang yang kelelahan. "Jangan sekarang, jangan rusak sekarang," gumam Alia pelan. Namun seolah semesta ingin menguji keberaniannya, mobil itu mendadak bergetar pelan. Lampu dashboard berkedip, dan dalam hitungan 3 detik, semua mati. Mesin langsung terhenti, lampu mobil padam, musik menghilang, jalanan yang gelap tadi berubah menjadi gelap total. Alia berdiri, tangannya refleks menekan tombol starter. Klik, tidak ada respons. Ia tekan lagi. Klik, tetap tidak menyala. "Tidak, jangan begini," katanya dengan suara tercekak. Ia mencoba menyalakan lampu hazard, tidak menyala. Ia cek ponselnya, sinyal hilang total, bukan lemah, hilang, tidak ada bar sama sekali. Hening menyelimuti seluruh mobil, hening yang begitu pekat hingga Alia bisa mendengar napasnya sendiri yang tersengal. Di luar sana, angin bergerak pelan, membuat dedaunan saling bersentuhan, seperti bisikan yang ingin memperingatkannya tentang sesuatu. Alia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ia tidak boleh panik, ia tahu itu. Tapi dalam keadaan seperti ini, siapapun akan merasa takut. Ia memegang setir dengan kedua tangan, memejamkan mata, lalu membuka kembali. Ia mencoba melihat ke kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik kegelapan. Ia menoleh ke kanan, kosong. Ke kiri, kosong. Lalu entah dari mana, sebuah suara langkah kaki terdengar pelan, sangat pelan, mendekat ke arah mobilnya. Alia tertegun, napasnya tertahan. Suara itu semakin jelas, langkah yang berat, lambat dan tidak terburu-buru. Seperti seseorang yang tahu ia tidak akan kemana-mana. Hatinya berdegup kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia mencengkeram ponselnya, meski ia tahu itu tidak ada gunanya. Ia menunduk sedikit untuk melihat ke arah luar jendela depan, dan saat ia memusatkan pandangan, ia melihat sebuah bayangan bergerak di antara pepohonan. Bayangan seseorang yang berjalan ke arahnya.
Langkah demi langkah, semakin dekat dan semakin jelas. Dan detik itu juga, Alia tahu malam itu belum selesai menguji keberaniannya. Malam itu baru saja mulai. Alia menahan napas. Bayangan itu makin jelas. Lelaki, tinggi, langkahnya pelan tapi mantap, seperti seseorang yang tidak terburu-buru mengejar mangsanya. Cahaya samar dari langit memantulkan siluet tubuhnya, membuatnya tampak lebih besar, lebih gelap, lebih mengancam. Alia memundurkan tubuh, bersandar lebih dalam ke kursi. Tangannya gemetar saat meraih tombol kunci pintu. Klik. Ia pastikan pintu terkunci. Jantungnya berdetak begitu keras, sampai ia merasa dada ikut bergetar. Pria itu akhirnya keluar dari balik pepohonan dan berdiri di pinggir jalan, menghadap langsung ke arah mobil Alia. Wajahnya belum terlihat jelas, tapi bentuk tubuhnya terlihat kekar dengan hoodie gelap yang tertutup lumpur. Rambutnya agak panjang, kusut seperti tidak terawat. Gerakannya lambat, namun matanya, meski hanya terlihat siluet, terfokus langsung ke arah Alia, seolah ia tahu persis ada seseorang di dalam mobil itu. Alia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, berusaha tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya berteriak panik. Pria itu mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya terdengar, menghantam aspal kosong, memecah kesunyian malam yang tegang. Ketika ia berada beberapa meter dari mobil, ia berhenti. Kepala pria itu menunduk sedikit ke arah jendela depan, seolah sedang mengamati siapa yang berada di balik kemudi. Alia menahan napas. Keringat dingin mulai muncul di telapak tangannya. Tiba-tiba, pria itu melangkah lagi, lebih dekat, dan lebih dekat lagi. Alia secara refleks menutupi mulutnya agar suara napas ketakutannya tak terdengar. Matanya tak berkedip, memantau gerakan pria itu. Jantungnya seperti berdetak di dalam telinganya. Pria itu akhirnya berdiri tepat di samping jendela mobil bagian pengemudi. Ia menundukkan wajahnya, mencoba melihat ke dalam. Saat itu juga Alia bisa melihat sedikit wajahnya. Tatapannya tajam, kulitnya gelap terkena bayangan, dan sorot matanya seperti seseorang yang menyimpan niat yang tidak bisa ditebak. Lalu, ia tersenyum. Senyuman tipis yang tidak ramah, senyuman yang tidak seharusnya muncul di tengah suasana seperti ini. Senyuman yang membuat lutut Alia serasa hilang kekuatannya. Dengan suara serak dan berat, pria itu berkata, "Keluar sebentar." Alia memejamkan mata sejenak. Kata-kata itu masuk begitu dalam kepikirannya, menciptakan rasa takut yang menusuk. Ia menggeleng pelan, berharap pria itu pergi. Namun pria itu justru mengetuk kaca mobil pelan, ritme ketukannya lambat, dan membuat bulu kuduk berdiri. Tok, tok, tok. Hatinya seperti ingin runtuh. Pikiran buruk berputar dalam kepalanya. Ia takut pria itu berniat jahat, takut pria itu akan memaksanya, atau bahkan lebih buruk dari itu. Pria itu memegang gagang pintu dari luar, perlahan, seakan sedang mencoba membuka paksa. Alia menahan teriakannya. Lalu, tanpa diduga, pria itu berkata dengan nada yang tiba-tiba berbeda, lebih cepat, lebih serius. "Mobilmu mati, aku cuma mau bantu. Kalau kau terus di sini, ini lebih berbahaya." Nada suaranya berubah, dari menyeramkan menjadi seperti seseorang yang benar-benar ingin menolong. Alia hanya bisa terdiam, antara percaya, takut, dan bingung. Pria itu menatapnya lagi, kali ini dengan ekspresi yang tak sama seperti sebelumnya. "Buka kapnya, biar aku hidupkan mobilmu." Dan seketika, ketegangan yang menggantung di udara berubah menjadi kebingungan yang membuat Alia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Malam itu semakin terasa tidak bisa ditebak.
Alia masih terdiam. Kata-kata pria itu bergema di kepalanya, namun tubuhnya tetap membeku oleh rasa takut yang menancap terlalu dalam. Tadi, ia merasa sedang berhadapan dengan sosok yang berbahaya, seseorang yang mungkin akan mencelakainya. Tapi kini, pria itu berbicara dengan nada berbeda, lebih tegas, lebih cepat, seperti seseorang yang benar-benar sedang berusaha memberitahu sesuatu. "Kalau kau terus di sini, kau bisa dalam bahaya," ulang pria itu. Kali ini dengan tatapan yang lebih serius dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi senyuman tipis yang menyeramkan itu. Tidak ada lagi nada menggoda. Wajahnya terlihat fokus, seperti seorang teknisi yang sedang menilai kerusakan. Alia menghela napas pendek. Ia menatap ponselnya lagi, masih tidak ada sinyal. Ia melihat sekeliling, gelap total, dan pria itu masih berdiri di sana, menunggu jawaban. Hati Alia berkecamuk, antara rasa takut dan harapan kecil bahwa mungkin pria ini benar-benar ingin menolongnya. Dengan tangan gemetar, Alia akhirnya menekan tombol untuk membuka kaca jendela sedikit, hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk bicara, tapi tidak cukup untuk menjangkau dirinya. Apa yang terjadi dengan mobil saya?" Suara Alia sangat pelan, nyaris pecah. Pria itu mencondongkan sedikit tubuhnya ke arah jendela. Napasnya terlihat hangat di udara dingin malam itu. "Mesinmu mati total. Bisa karena aki, bisa juga kabelnya longgar. Tapi aku harus cek kapnya dulu." Alia menggigit bibirnya. "Tapi, aku takut." Pria itu menatapnya, lama, namun tatapan itu berbeda. Tidak lagi mengusik, tidak lagi menyeramkan. Ada ketegasan, kelelahan, dan sedikit kekhawatiran. Lalu ia berkata pelan, "Aku cuma mau bantu. Kalau aku berniat buruk, aku sudah bisa melakukannya sejak tadi, kan?" Alia terdiam. Ia tahu itu benar. Sejak tadi mobilnya mati total, ia tidak bisa lari kemanapun. Pria itu mundur selangkah. "Aku tunggu. Kau yang putuskan. Tapi semakin lama kau diam di sini, semakin tidak aman." Alia menelan ludah. Ia perlahan membuka kunci kap mesin melalui tuas di bawah dashboard. Suara kecil klik terdengar. Pria itu mendengar dan langsung berjalan ke depan mobil. Alia mengamati dari dalam. Ia melihat pria itu mengangkat kap mobil dan mulai menunduk. Tangannya bergerak cepat memeriksa bagian mesin. Meski suasana gelap, gerakannya terlihat sangat terbiasa, seperti seseorang yang sudah ratusan kali melakukan hal ini. Beberapa menit berlalu. Alia masih memegang setir erat-erat, tubuhnya tegang, tapi rasa paniknya perlahan menurun. Setidaknya pria itu tidak melakukan hal aneh, tidak mencoba membuka pintu, tidak mencoba mendekatinya lagi. Suara logam diketuk pelan. Lalu pria itu muncul lagi di samping jendela. "Akimu longgar," katanya. "Aku kencangkan dulu, coba hidupkan." Alia ragu, tapi ia memutar kunci mobil. Brum! Mesin menyala, mulus. Alia terbelalak. Rasa lega langsung menyapu seluruh tubuhnya, seperti beban besar yang terangkat dari dadanya. Pria itu tersenyum kecil. Kali ini bukan senyuman menyeramkan, tapi senyuman tulus yang sederhana. Nah, itu dia. Alia memandangi pria itu dengan tatapan berbeda kini. Bukan hanya takut, tapi juga heran dan bingung. Bagaimana seseorang yang terlihat begitu menakutkan bisa begitu cepat berubah menjadi penyelamatnya? "Terima kasih," suara Alia berdetar. Pria itu mengangguk. "Nama aku Dava. Aku punya bengkel di kota. Kebetulan lewat sini tadi, tapi aku lihat mobilmu mati, jadi ya aku berhenti." Alia tersentak. Bengkel? Pemilik bengkel? Baru sekarang ia memperhatikan lebih jauh. Di balik hoodie gelap dan rambut acak-acakan itu, tubuh pria ini terlihat seperti seseorang yang bekerja dengan alat berat setiap hari. Tangan, jaket, bahkan sepatu botnya penuh dengan bekas minyak dan tanah. Mungkin tadi ia baru selesai kerja lembur. "Alia ya?" tanya pria itu sambil menatapnya. Alia mengangguk pelan. Dava lalu melanjutkan, "Aku jalan di depan sampai kamu masuk ke jalan besar. Biar aman, setelah itu baru kamu pulang." Alia terdiam lagi. Tindakan pria ini jauh dari apa yang ia bayangkan beberapa menit lalu. Rasa takut itu belum hilang sepenuhnya, tapi kini datang rasa lain, rasa yang membuat ia mulai mempertanyakan penilaiannya tentang pria ini. Dava berjalan menuju kendaraannya, sebuah motor trail besar dengan barang-barang servis di bagian belakangnya. Alia mematikan. Sebuah motor servis lapangan yang biasa dipakai mekanik profesional untuk panggilan darurat. Mobil Alia menyala stabil, seolah tidak pernah bermasalah. Dan pria yang tadi ia kira akan mencelakainya, kini malah menjadi alasan ia bisa kembali pulang malam itu. Alia menggenggam setir, hatinya berdebar dengan cara yang berbeda. Malam itu,
ternyata tidak hanya membawa ketakutan. Malam itu mulai membawa kejutan. Alia menatap punggung Dava yang menjauh menuju motornya. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi aneh, seolah ketakutan yang menghimpit dadanya perlahan digantikan oleh rasa lega yang hangat. Namun sisa-sisa ketakutan itu masih menggema tipis, membuat tubuhnya masih sedikit gemetar. Dava menyalakan motor trailnya. Suara mesin motor yang garang menggetarkan udara malam, tetapi entah kenapa, kali ini suara itu terdengar seperti jaminan keselamatan, bukan ancaman. Lampu motor itu menyala terang, memecah kegelapan yang sedari tadi mengurung Alia. Dava menoleh sebentar ke arah mobil Alia, mengangguk singkat memberi isyarat agar Alia mengikutinya dari belakang. Alia memegang setir lebih mantap, menghapus sisa air mata yang tertahan. Ia menarik napas panjang, lalu menekan pedal gas pelan. Mobil pun mulai bergerak mengikuti Dava yang melaju di depan. Suasana malam terasa berbeda kini. Meski jalan masih gelap, masih sunyi, masih menyimpan hawa seram, keberadaan motor Dava di depan menjadi seperti cahaya kecil yang menuntun Alia keluar dari tempat itu. Cahaya yang membuat langkahnya terasa jauh lebih aman. Sesekali Dava menoleh ke belakang, memastikan Alia masih mengikutinya. Setiap kali pandangan mereka bertemu, Alia merasa sedikit lebih tenang. Ia tidak tahu mengapa, tapi ada sesuatu dalam cara pria itu bertindak yang membuatnya yakin dia bukan orang sembarangan. Jalan perlahan melebar ketika mereka hampir sampai di titik akhir hutan kota. Lampu-lampu jalan mulai terlihat kembali. Suasana yang tadinya mencekam berubah menjadi lebih hidup. Alia bisa melihat beberapa mobil melintas di persimpangan jauh di depan. Peradaban kembali. Ketika mereka keluar sepenuhnya dari jalan gelap itu, Dava mengangkat tangan kirinya memberi isyarat berhenti sejenak. Alia ikut menepi. Dava mematikan motor dan turun. Alia membuka kaca jendelanya sedikit, cukup untuk berbicara tanpa rasa takut yang tadi menghantuinya. "Kau sudah aman," kata Dava sambil menyandarkan helmnya di bagian tangki motor. "Mulai dari sini jalanan terang, banyak rumah, banyak orang, kau bisa lanjut pulang." Alia mengangguk pelan. "Terima kasih, kalau bukan karena kamu, aku..." Suaranya nyaris pecah, masih terbayang rasa takut ketika mobilnya mati dan ia sendirian dalam gelap. Dava mengangkat tangan, memotong kecemasannya. "Sudah, yang penting kamu selamat sampai rumah." Alia menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berkata lebih. "Aku benar-benar takut tadi." "Aku tahu," jawab Dava singkat. "Maaf kalau tadi aku bikin kamu makin takut. Cara ngomongku mungkin jelek, penampilanku mungkin... Ya, begitulah." Ia senyum kecil, kali ini benar-benar jujur. Alia memperhatikan wajahnya lebih jelas. Di balik rambut acak dan hoodie gelap itu, mata Dava tidak menunjukkan niat buruk, justru ada kelelahan dan sekaligus ketulusan yang sulit dijelaskan. Ngomong-ngomong, Dava mengeluarkan sesuatu dari kantong hoodie-nya, sebuah kartu nama. "Kalau mobilmu ada masalah lagi, telepon saja. Aku punya bengkel besar di kota. Biasanya aku kerja sampai malam." Alia menerimanya, memandangi tulisan pada kartu itu. Nama bengkel yang terkenal, yang sering ia dengar, tapi tidak pernah ia sangka pemiliknya adalah pria tampak berantakan yang ditemuinya di tengah kegelapan. "Ini benar-benar... Kamu?" tanya Alia hampir tidak percaya. Dava tertawa kecil. "Iya, kalau tadi aku mau jahat, aku pasti tidak pakai kartu nama." Alia ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, senyumnya terasa tulus, penuh syukur. "Baiklah," kata Dava sambil mengenakan helmnya kembali. "Hati-hati di jalan. Jangan lewat jalan itu lagi kalau kamu sendirian." "Aku tidak akan," jawab Alia pelan. Dava menyalakan motor dan bersiap pergi, tapi sebelum ia benar-benar melaju, ia kembali menoleh pada Alia. "Kalau kamu sudah sampai rumah, kabari aku, biar aku tahu kamu aman." Dada Alia terasa hangat mendengar kalimat itu. Ia mengangguk. "Iya, akan aku kabari." Dava mengangkat tangannya dan melaju. Motor trail itu menghilang di jalan terbuka yang terang. Alia diam beberapa detik, memandangi lampu motor yang semakin menjauh sebelum akhirnya hilang di tikungan. Dengan perasaan yang jauh lebih tenang, ia kembali menatap kartu nama di tangannya. Nama Dava tercetak jelas, seperti takdir yang baru saja dituliskan untuknya. Alia menyalakan mobil, melanjutkan perjalanan pulang. Takut yang tadi menghancurkan keberaniannya, kini digantikan rasa penasaran, rasa nyaman, dan entah bagaimana, sebuah rasa hangat yang tak pernah ia bayangkan muncul di tengah malam penuh teror. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini bukanlah akhir.
melainkan awal dari kisah yang jauh lebih panjang, jauh lebih tak terduga, dan jauh lebih indah daripada ketakutan malam itu.